Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Merdeka! 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 Salam Pancasila! Salam Pancasila! Terima kasih, tepuk tangan untuk salam merdeka dan Pancasila kita. Yang saya hormati, rekan-rekan tim koordinasi relawan pemenangan pemilu presiden 2024 DPP PDI Perjuangan, hadir mendampingi saya. Di sebelah kiri saya Bung Adian Ucok Napitupulu, Wakil Ketua. Di sebelah kanan saya Bung Dedi Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan. Dan di sebelah kanannya Mbak Rizky Aprilia, Wakil Sekretaris Tim Relawan. Juga yang saya hormati rekan-rekan perwakilan organ relawan Ganjar Pranowo yang dalam kesempatan ini hadir, dan juga yang sangat kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan media yang datang memenuhi undangan acara press conference kami pada siang hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah, dan kasih-Nya, pada hari ini kami berempat dapat melanjutkan tugas-tugas yang diberikan oleh DPP Partai kepada kami untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan sinergi dengan organ-organ relawan pendukung Bapak Ganjar Pranowo. Setelah kemarin kami DPP Partai bersama-sama dengan seluruh jajaran pengurus partai mendaftarkan bakal calon legislatif pada Pileg 2024 ke KPU RI, maka satu hari kemudian kami langsung bergerak untuk menindaklanjuti upaya partai kami memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagaimana arahan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan bahwa pemilu presiden sejatinya adalah pestanya demokrasi rakyat. Sekalipun di dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum dimulai. Tetapi di dalam pasal 1 ayat 2 ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, peserta pemilu presiden bukan hanya partai politik, tetapi juga segenap komponen dan elemen-elemen rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menjadi keharusan kita bersama agar partai politik bergandengan tangan, bermitra, dan bergotong royong dengan rakyat untuk mensukseskan pesta demokrasi rakyat itu. Dalam kaitan tanggung jawab itulah maka dibentuk satu desk khusus yang diberi nama Tim Koordinasi Pemenangan Pemilu Presiden 2024 yang kami pimpin berempat, dan pada hari ini kami menunjukkan keseriusan kami, kesungguhan kami untuk bekerja bersama dengan elemen-elemen rakyat yang tergabung di dalam organ-organ relawan yang akan mendukung Pak Ganjar Pranowo dengan melakukan press conference pada hari ini. Sekretariat ini sengaja kami sewa untuk selama proses Pilpres berlangsung yang akan menjadi Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan Pilpres 2024 DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 72. Pak Dedi Sitorus sebagai Sekretaris Eksekutif akan bertanggung jawab untuk menjadikan kantor ini betul-betul sebagai kantor pusat koordinasi relawan dengan segenap unsur-unsur partai politik, baik PDI Perjuangan maupun partai-partai politik lain yang akan bergabung mendukung Capres Bapak Ganjar Pranowo beserta calon wakil presidennya yang akan ditetapkan kemudian. Insya Allah posko ini akan betul-betul menjadi posko rakyat, bertemunya antara energi rakyat dan energi partai, dan dari sinilah
kemenangan Bapak Ganjar Pranowo akan kita antarkan. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak Deddy Sitorus selaku Sekretaris Eksekutif untuk membacakan rilis media kita pada siang hari ini. Dipersilakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bung Deddy Sitorus. Terima kasih Pak Ketua. Press release-nya akan segera kita dibagikan. Dan di sini kami juga menyampaikan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa di sini kita tidak hanya PDI Perjuangan, tetapi yang sudah resmi menyatakan dan Hanura, ya. Jadi nanti kolaborasi dengan partai pengusung dan pendukung Pak Jokowi beserta teman-teman rakyat Indonesia. Nah, terkait dengan rilis media, saya kira saya tidak akan membaca seluruhnya, ya. Nanti tinggal dikutip, tetapi beberapa hal yang penting saya sebutkan bahwa tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres PDI Perjuangan menjalankan fungsi sebagai fasilitator bagi partisipasi masyarakat luas, ya. Jadi tim ini bukan bukan bersifat hierarki, tetapi bersifat koordinatif dan fasilitatif bagi masyarakat luas yang membentuk organ relawan maupun kelompok relawan, baik individu yang ingin berperan aktif dalam pemenangan Ganjar sebagai calon presiden dan nanti calon wakil presidennya pada Pilpres 2024. Tim koordinasi akan fokus pada tugas pendataan, supporting system, fasilitasi, komunikasi dan sinergi antar partai pengusung dan relawan, antar sesama organ relawan dan antar organ relawan dengan pasangan capres cawapres. Hal ini untuk memastikan agar semua elemen partai pengusung dan pendukung Pak Ganjar Pranowo dan nanti wakil presiden calon yang akan ditunjuk agar bisa bekerja, bergerak secara bergotong royong, efektif dan dapat memastikan kemenangan Pak Ganjar Pranowo untuk memastikan keberhasilan pemenangan, kelanjutan dan penyempurnaan semua fundamen pembangunan yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kami juga ingin menyampaikan bahwa saat ini kami baru menerima proses pendataan dan proses itu masih berlangsung. Nanti kami akan memberikan notifikasi kepada teman-teman relawan yang sudah mendaftar bahwa data mereka sudah kami terima dengan baik. Dan tahap selanjutnya adalah melakukan proses verifikasi agar nanti bisa didaftarkan ke KPU bersama tim kampanye nasional yang akan dibentuk berdasarkan PKPU 23 tahun 2013. Untuk memastikan agar tugas dan fungsi tim koordinasi relawan pemenangan pemilu PDI Perjuangan ini, Pilpres ini, berjalan dengan baik dan efektif, kami telah membuat sistem database, pola kerjasama dan sinergitas antar partai dan organ relawan serta struktur dan personalia organisasinya. Jadi struktur yang ada di sini nanti fungsional untuk memastikan adanya sinergi di antara semua stakeholder pendukung Pak Ganjar Pranowo dan nanti wakilnya. Kami akan membangun prinsip kerjasama dan gotong royong yang saling menghormati eksistensi masing-masing organ relawan dan eksistensi partai politik pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya. Pada saat gabungan kerjasama partai politik pengusung dan pendukung Capres Ganjar Pranowo dan calon wakil presidennya membentuk tim kampanye nasional Pilpres, maka tim koordinasi PDI Perjuangan ini akan melebur dan menyatu di dalam struktur tim kampanye nasional tersebut. Tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres ini selama 15 hari masa tugasnya sejak dibentuk melalui keputusan surat tugas DPP PDI Perjuangan tanggal 27 April yang lalu telah melakukan berbagai kegiatan konsolidasi internal seperti pembentukan dan penyempurnaan sistem pengorganisasian, struktur dan tata kelola. Di samping itu juga telah menginisiasi dan berpartisipasi serta memfasilitasi berbagai kegiatan dan aktivitas relawan seperti deklarasi, rapat-rapat konsolidasi organ dan antar organ relawan serta menghadiri kegiatan halal bihalal Idul Fitri bersama organ-organ relawan. Nah, banyak yang merupakan transformasi dari organ-organ relawan pendukung Pak Jokowi, tetapi banyak juga yang merupakan inisiatif-inisiatif baru, ya.
Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tim koordinasi tersebut, kami telah menyewa kantor ini sebagai sekretariat pusat koordinasi, tadi sudah disampaikan, dan sekretariat ini kami harapkan nanti bisa dikunjungi dan diresmikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan harapan kami juga bisa bakal calon presiden kita Pak Ganjar Pranowo juga hadir di tempat ini nanti, direncanakan pada tanggal 1 Juni. Nah, berdasarkan data pendaftaran organ relawan yang masuk ke database tim koordinasi per tanggal 11 Mei 2023 pukul 17 WIB, sebanyak 457 organ relawan telah memasukkan informasi ke dalam database yang kami buat. Data tersebut masih di luar data ratusan organ relawan lain tentunya pendukung Joko Widodo yang bertransformasi menjadi organ pendukung Ganjar Pranowo. Nah, terkait dengan hal tersebut, kami akan menyelenggarakan pertemuan akbar halal bil halal antara relawan pendukung Presiden Joko Widodo bersama bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dalam kegiatan halal bil halal di Basket Hall Senayan, Jakarta besok hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 pukul 19 hingga 21 WIB. Jadi besok malam akan ada halal bil halal bersama Bapak Jokowi, dan sebelumnya Pak Ganjar juga akan hadir di sini. Nanti mungkin bisa dijelaskan Bung Adian untuk menghadiri pameran peringatan 25 tahun reformasi di Geraha Pena. Nanti dijelaskan Bung Adian ya, apa itu Pena. Untuk menampung aspirasi masyarakat yang telah membentuk organ-organ pendukung Ganjar Pranowo dan bakal calon presidennya, tim koordinasi ini akan terus membuka proses pendaftaran. Proses pendaftaran hingga hari Sabtu hingga tanggal 28 Oktober 2023. Dan yang sudah terdaftar kami akan segera mengirimkan notifikasi untuk selanjutnya nanti masuk ke tahap verifikasi. Jadi mohon bersabar karena kami ingin semua sebanyak mungkin dulu masuk sehingga kami bisa melakukan proses verifikasi sehingga tidak berulang-ulang. Ya, harus ke provinsi, balik lagi ke kabupaten dan seterusnya. Itu nanti pasti ada notifikasi dari tim koordinasi ini. Nah, saya kira itu hal-hal penting yang kami sampaikan melalui rilis media ini, konferensi pers kita. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Ahmad Basara. Terima kasih Bung Deddy Sitorus. Teman-teman sekalian, khususnya teman-teman media, demikianlah materi press release yang telah kami sampaikan pada siang hari ini, yang pada intinya usia tugas atau masa tugas tim kampanye relawan pemenangan Pilpres DPP PDI Perjuangan atau disingkat TKRPP PDI Perjuangan pada 12 Mei ini berusia 15 hari. Dalam usia 15 hari masa tugas kami, alhamdulillah kami telah melaksanakan, menunaikan tugas-tugas sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus tadi. Mulai dari menyiapkan sistem, mekanisme kerja, pola struktur personalia, termasuk menyiapkan sekretariat pusat koordinasi relawan pada hari ini, yang kita harapkan pada tanggal 1 Juni 2023 yang akan datang, tepatnya pada peringatan hari lahirnya Pancasila, sekretariat pusat koordinasi relawan ini insya Allah akan dapat diresmikan secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri bersama dengan calon Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dan diusulkan oleh PDI Perjuangan Bapak Ganjar. Untuk diketahui lebih lanjut, organ-organ relawan yang telah mendaftar secara resmi melalui Google Form yang kami siapkan sejak hampir 1.000 lebih. Tetapi karena kami menggunakan kriteria kategori yang bersifat organ relawan, artinya yang sudah membentuk pengorganisasian relawan, menyebut nama organ relawan, punya pengurus dan lain sebagainya, sampai dengan tanggal 11 Mei pukul 17:05 kemarin kami melakukan rapat koordinasi, jumlahnya 457 organ relawan.
dan sekarang masih dalam proses verifikasi, itu belum yang termasuk mereka yang bentuk kelompok-kelompok keluarga dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya semua warga negara yang menyatakan keinginannya, niat baiknya, sehati dan sepikiran untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo adalah bagian dari kekuatan relawan Bapak Ganjar Pranowo. Oleh karena itu kami terus membuka pendaftaran ini sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 yang akan datang. Mengapa tanggal 28 Oktober? Kalau tadi 1 Juni gedung ini diresmikan atau kantor ini diresmikan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila, maka masa pendaftaran relawan sampai tanggal 28 Oktober, karena 28 Oktober itu adalah hari lahir capres kita Bapak Ganjar Pranowo. Jadi Pak Ganjar lahir 28 Oktober, tepat pada hari Sumpah Pemuda. Kemudian tim koordinasi relawan pemenangan pemilu presiden 2024 DPP PDI Perjuangan ini kelak akan melebur ketika partai politik dan gabungan partai politik, artinya PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai yang akan mendukung Pak Ganjar lainnya, yang sudah masuk adalah Partai Hanura, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, dan mungkin setelah pimpinan-pimpinan partai sibuk mengurus pendaftaran bacalek kemarin, ya, akan dilakukan kembali komunikasi-komunikasi politik. Ibu Mega akan menugaskan Ibu Puan Maharani, Mas Prananda Prabowo, dan segenap DPP PDI Perjuangan untuk membuka kembali komunikasi politik untuk menjajaki kemungkinan partai-partai politik lainnya yang akan bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ketika gabungan partai politik ini sudah definitif, maka akan membentuk tim kampanye nasional pemenangan Capres Pak Ganjar Pranowo beserta calon wakil presiden yang akan ditetapkan kemudian. Kalau tim kampanye nasional Capres Cawapres itu sudah terbentuk, maka tim koordinasi relawan pemenangan pemilu Pilpres PDI Perjuangan ini otomatis akan melebur menjadi bagian dari tim kampanye pemenangan pemilu presiden Pak Ganjar dan calon wakil presiden yang akan ditetapkan kemudian. Nah, Ibu Bapak sekalian, khususnya teman-teman pers, saya kira demikianlah press release yang ingin kami sampaikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada publik atas tugas yang diberikan kepada kami berempat. Mudah-mudahan Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan ini akan betul-betul menjadi tempat yang nyaman bagi kita semua untuk kita berpikir, bekerja dan berjuang untuk mensukseskan agenda demokrasi bangsa dan khususnya menjadi saksi sejarah mengantarkan Bapak Ganjar Pranowo beserta calon wakil presidennya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya mau jika ada yang ingin ditanyakan. Saya persilakan dan mohon bantuan Pak Monang untuk memandunya. Mohon dibantu. Ayo, langsung Pak Markus. Saya nggak usah diri kali ya. Oh diri. Saya Niko dari Harian Kompas. Ini bertanya Pak Mas Basarah, ini terkait tadi kan sudah di jumlah ya sekitar 457 paling enggak. Sedangkan kalau nggak salah itu dulu zaman Pak Jokowi itu sama Pak Maruf Amin itu bisa sampai 2000 kelompok lah kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana dari tim koordinasi relawan bisa meraih organ relawan lebih banyak lagi, karena kan atau apa untuk meraih dukungan gitu ya. Itu pertama. Nah yang kedua ini agak lebih konkret lagi Pak. Ini seberapa penting sih organ relawan bagi akan mendukung Pak Ganjar atau mungkin di Jawa Barat gitu. Ada basis-basis yang memang jadi incaran dan mencari relawan lebih kuat di situ Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bung Niko. Saya persilakan 3 dulu. Bung. Selamat siang Pak Basarah dan
tiga elit PDIP ini. Saya Rian dari Kompas.com. Ini mau tanya juga, ini kan tadi Mas Basarah dalam konferensi pers ini kan menyatakan bahwa juga akan berbicara juga dengan relawan-relawan yang Pak Jokowi untuk juga mendukung Pak Ganjar. Nah ini apakah termasuk dengan relawan terbesar yang Pak Jokowi adalah kita tahu Pro Jokowi ya, Projo. Nah apakah juga dari tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres ini juga akan berkomunikasi juga dengan Projo, atau mungkin Projo juga udah ada komunikasi nih dengan cara mendaftar di dalam tim koordinasi ini. Itu sekian aja Pak Basarah, terima kasih. Terima kasih Bung Rian dari elitkompas.com. Ya, ini satu lagi. Satu lagi. Bisa dulu ya. Assalamualaikum Mas Bayu, Radio El Sinta Mas. Selamat siang. Mas, saya mau langsung aja. Dari tadi kan meneruskan Kompaskom bahwa untuk menarik simpatisan dari relawan Jokowi. Dari jumlah total yang sudah masuk tadi, berapa persen sih yang terdeteksi sebagai relawan di Jokowi kemarin? Dan dari jumlah tersebut, kira-kira akan berapa banyak yang akan ditarik ke tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres di kali ini, Mas? Ya. Oke, terima kasih Bung Niko, Bung Rian, dan Bung Bayu. Pertama, pertanyaan mengenai dukungan relawan. Teman-teman sekalian, fenomena kekuatan organ relawan dalam pemilu presiden dan juga dalam pemilu kepala daerah, bahkan di pemilu legislatif, itu telah menjadi realitas politik kontemporer demokrasi di Indonesia. Tetapi apapun itu, sejatinya bahwa memang rakyatlah pemegang kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga oleh karena itu, karena partai politik juga lahir dan berasal dari rakyat, maka sudah menjadi suatu keniscayaan terjadinya kerjasama antara kekuatan partai politik dan kekuatan relawan itu sendiri. Pada fakta historisnya, kemenangan Pak Jokowi di 2014 dan 2019 juga adalah berkat kolaborasi antara bekerjanya mesin partai dan bekerjanya organ-organ relawan. Mengenai dukungan organ-organ relawan Pak Ganjar, sampai dengan hari ini kami umumkan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Deddy Sitorus, bahwa ada dua jenis kategori relawan. Pertama adalah kategori relawan Pak Ganjar yang berasal dari relawan pendukung Pak Jokowi. Yang kedua adalah relawan Pak Ganjar yang terbentuk di luar organ-organ relawan yang dahulu mendukung Pak Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nah, yang kami data untuk sementara waktu adalah kategori organ-organ relawan yang memang baru terbentuk. Yang baru terbentuk pasca diumumkannya Pak Ganjar tanggal 21 April kemarin oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan pada hari Kartini. Nah, proses pendataan itu sampai sekarang masih berlangsung. Kalau mau diikuti dari seluruh aspirasi, jumlahnya lebih dari 1.200, sebagaimana yang diumumkan oleh Bung Adian. Tetapi dalam kategori konteks kerjasama organ, saya ulangi organ, bukan kelompok-kelompok relawan, begitu. Kami masukkan dalam kategori itu yang per tanggal 11 Mei pukul 17.05 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, jumlahnya 457. Sementara yang lain masih dalam proses supervisi dari kami, syarat-syarat apa yang harus dilakukan, seperti menentukan segmentasi target pemilih apa yang akan dicapai, apakah generasi milenial, petani, buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Itu Bung Adian selaku Wakil Ketua Bidang Program sedang mensupervisi. Sehingga jumlahnya jika nanti sampai tanggal 28 Oktober bisa melebihi apa yang Bung Niko tanyakan tadi. Dan ini belum termasuk organ relawan yang besok tanggal 13 Mei akan bertemu dengan Pak Ganjar di Basket Hall Senayan. Nanti Bung Adian saya minta untuk memberikan kelengkapan tentang hal itu. Ya, saya kira hal-hal lain saya minta kepada
Bung Adian atau Bung Dedi menjelaskan acara Pak Ganjar terkait dengan relawan Pak Jokowi tanggal 13 Mei lusa. Dipersilakan Bung Dedi lebih dahulu. Ya, mungkin saya hanya menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Baskara. Jadi saya bisa katakan bahwa mayoritas sempurna organ pendukung Pak Jokowi sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kita. Dan sebagian besar sudah memasukkan datanya. Ya. Kenapa jumlahnya juga sampai hari ini hanya 457 di samping yang disampaikan oleh Bung Mas Baskara tadi? Karena memang banyak mereka yang sudah tidak menggunakan lagi nama itu. Sudah nama baru. Banyak juga yang kemudian menjadi merger. Ya, merger menjadi jaringan, ini seperti ARG. Ya toh? Banyak yang kemudian menyatu menjadi aliansi, namanya aliansi relawan. Dan banyak juga sifatnya yang masih menunggu karena menunggu lengkap pasangan capres dan cawapres. Dan perlu juga kita ingat bahwa jumlah relawan Pak Jokowi kemarin itu juga banyak relawan yang sifatnya temporer. Ya, setelah pemilu mereka juga banyak yang membubarkan diri. Ya, jadi nanti kita akan tahu pasti karena dulu saya juga yang memegang data relawan karena saya di TKN dan saya memimpin rumah aspirasi pada saat itu. Nanti kita akan verifikasi data yang ada pada kami pada pemilu 2019 dengan nanti yang ada pada kami pada 28 Oktober yang akan datang. Dan kami percaya, hakul yakin bahwa nanti ketika 28 Oktober ya itu jumlahnya tidak akan terlalu jauh berbeda karena banyak yang di daerah-daerah nanti daftarnya. Ini kan yang mendaftar pada kita di tingkat pusat ya. Dan 60% data yang masuk ke kami itu adalah data yang berasal dari pusat dan provinsi. Belum kabupaten kota, belum yang bersifat komunitas-komunitas, belum yang bersifat katakanlah demografi tertentu. Itu akan terus berproses kalau menurut kami. Dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kalau relawan Pak Jokowi yang cukup besar itu organisasinya sekitar 70. Dan saya bisa percaya dan meyakinkan bahwa setidaknya hampir mendekati 90% itu sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kita. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Bung Adian, saya persilakan untuk menambahkan kegiatan relawan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar tanggal 13 Mei yang akan datang. Silakan. Semakin mendekati hari C. Terima kasih Mas Baskara, Dedi dan Kiki. Besok itu ada 2 acara Pak Ganjar di Jakarta yang terkait dengan kita. Pertama itu pameran foto, itu sekitar jam 15, jam 16 di Cokro Aminoto 115. Itu lebih pada peringatan 25 tahun reformasi. Bahwa kebebasan, ruang kebebasan yang ada saat ini, bebasnya media, partai politik, berorganisasi dan sebagainya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa itu. Kehadiran Pak Ganjar sebenarnya bagian dari upaya menghargai peristiwa itu dan pengorbanan teman-teman yang lain. Lalu sekitar jam 19, jam 20 itu kita di Basket Hall Senayan, itu Pak Ganjar akan bertemu dengan relawan Jokowi. Relawan Jokowi ya, jadi ada 2 relawan, ada relawan Ganjar, ada relawan Jokowi. Ini relawan Jokowi yang sudah bersetuju mendukung dan memenangkan Ganjar. Oke, kalau tadi dia disampaikan ada 70 yang bisa dikategorikan besar atau skala nasional ya Det ya. Itu dari pusat ada, provinsi-provinsi ada segala macam, tapi dalam catatan TKN 2019 itu dari 1.800 relawan Jokowi yang mengklaim diri sebagai relawan Jokowi, yang terverifikasi itu ada 300-an. Nah besok itu yang akan hadir di Basket Hall itu sekitar 245 organisasi relawan. Yang lain kemana? Ada yang sudah membubarkan diri karena Jokowi sudah menang di periode kedua. Ada juga yang kemudian bermetamorfosa menjadi relawan Ganjar. Dia merubah dirinya dari relawan Jokowi menjadi relawan Ganjar. Nah untuk itu kita masukkan pada
konsolidasi relawan Ganjar, tidak konsolidasi relawan Jokowi. Nah besok ini 245 relawan organisasi relawan Jokowi lah yang akan hadir bersama-sama Pak Ganjar di Basket Hall. Kira-kira mungkin sekitar perwakilan sekitar 3.000, 4.000-an orang lah kira-kira. Itu start jam 19, jam 20. Di situ sekaligus halal bihalal, Pak Ganjar akan bicara dengan mereka dan hal-hal yang lain lah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, merdeka. Terima kasih Bung Adian. Cukup ya? Cukup? Oke, satu sesi lagi. Silakan. Cek. Selamat siang Mas Bas, Bang Adian, Bang Dedi, Mbak Kiki. Saya Fatan dari JPNN. Yang mau saya tanyakan adalah dari beberapa pekan sudah dibentuknya tim koordinasi ini dan melakukan verifikasi terhadap ratusan relawan. Apakah tim koordinasi ini sudah mendengar aspirasi dari relawan mengenai siapa pendampingnya Ganjar ini? Dan kemudian apakah tim koordinasi ini akan menyampaikan aspirasi itu kepada Bu Mega? Itu saja pertanyaan saya Mas Bas, terima kasih. Ya. Yang satu. Lagi? Oke ya, terakhir ya. Terima kasih Bung Fatan. Pertanyaan yang mengarah pada calon wakil presiden. Ya, kerjasama politik antara partai politik dan organ relawan tentu didasari oleh suatu prinsip. Prinsip itu adalah prinsip saling menghargai, saling menghormati eksistensi masing-masing pihak. PDI Perjuangan sebagai partai politik peserta pemilu presiden menghormati dan menghargai eksistensi organ-organ relawan sebagai kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat kesukarelaan atas inisiatif pribadi masing-masing, kreativitas dan inovasi untuk menyumbangkan partisipasinya dalam demokrasi pemilihan presiden dengan membentuk organ relawan. PDI Perjuangan tidak akan mencampuri independensi dan kedaulatan organ-organ relawan untuk menentukan cara perjuangan. Yang kita terlibat di dalamnya adalah memberikan supervisi berupa data hasil survei mengenai pilihan apa saja yang akan dikerjakan oleh organ relawan. Misalkan dia bersifat teritorial nasional, ada cabangnya, ada DPD-nya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota dan sebagainya. Kami akan berikan data hasil survei. Misalnya daerah-daerah mana yang Pak Ganjar masih lemah, isu-isu apa saja yang juga kontraproduktif dan lain sebagainya. Ini yang akan kita beri kepada organ-organ relawan agar cara mereka berkampanye juga efektif. Gitu. Di sisi lain, organ-organ relawan juga menghormati jurisdiksi politik partai politik yang oleh konstitusi diberikan kewenangan untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga sampai dengan detik ini kami belum pernah mendengar ataupun menyaksikan langsung atau menemui secara langsung organ-organ relawan yang datang dengan menyampaikan syarat harus calon wakil presiden tertentu. Karena pada prinsipnya niat baik organ-organ relawan ini yang pertama adalah ingin mendukung dan menggantarkan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia. Siapa cawapresnya kita serahkan pada otoritas dan kebijakan Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan ketua umum partai politik yang akan ikut mendukung yang lainnya, dan juga tentu berdiskusi, dibahas bersama-sama dengan Bapak Jokowi dalam kapasitasnya sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi Bu Fatan, mari kita tunggu bulan, tanggal, dan hari baiknya. Pendaftaran Capres masih 19 Oktober yang akan datang. Ada waktu 4 bulan 22 hari sejak hari ini. Ya, mudah-mudahan dalam 4 bulan 22 hari sebelum pendaftaran Pilpres ditutup, sudah ada calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Saya kira cukup karena tadi dibuka untuk
Berikutnya saya ingin umumkan kepada teman-teman organ relawan yang telah diverifikasi oleh Ibu Kiki, ya, kita akan segera mengundang teman-teman organ relawan untuk berkoordinasi dengan kami mulai hari Senin besok. Karena banyak jumlahnya, tentu tidak semua bisa kita undang dalam satu hari, tetapi akan bertahap, ya, sambil menunggu Bapak Deddy Sitorus melengkapi fasilitas kantor pusat koordinasi relawan ini. Kita tunggu kerja Bandung Bondowosonya Saudara Deddy Sitorus. Teman-teman sekalian, saya kira cukup sekian konferensi pers kita pada hari ini. Saya atas nama tim koordinasi relawan pemenangan Pilpres 2024 DPP PD Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa partisipasi dan dukungan teman-teman pers, pasti tugas-tugas kami tidak akan dapat berlangsung dan menghasilkan hal-hal yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam fasilitasi pertemuan ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Atas kehadiran perwakilan organ-organ relawan pada hari ini, kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Foto bareng dulu bang. Bang, foto bareng bang. Aduh, foto bareng dulu bang. Yang di kursi dulu dong. Yang di kursi depan, nah, foto bareng dulu. Bentar bang, bentar. Bang, belakang bang, sini bang. Kamera bang, kamera belakang bang. Cukup ya.
pakai baju Pak Prabowo, Pak, itu apakah sinyal bahwa nantinya bisa jadi Mas Kaisang nggak masuk PDI? Itu tanggapan PDIP bagaimana, Pak? Diulangin lagi. Apa? Diulangin lagi kan. Coba diulangi lagi biar dengar. Mas Kaisang kan pakai baju Prabowo. Nah, apakah itu sebagai sinyal bahwa nantinya kalau Mas Kaisang misalnya nggak masuk bergabung dengan PDIP itu gimana tanggapan dari PDIP? Memang ada larangan ekspresi setiap warga negara termasuk Mas Kaisang untuk menggunakan baju bergambar siapapun. Saya kira itu kan hak setiap orang ya untuk berekspresi. Mengenai apakah itu berkonotasi politik itu kan soal persepsi ya. Jadi kalau dari kami prinsipnya menghormati, menghargai ekspresi setiap warga negara termasuk ekspresi Mas Kaisang untuk menggunakan baju bergambar siapapun. Saya kira itu. Oke. Kira-kira target daerah apa aja yang bakal dikejar suaranya oleh PDIP untuk menangan Ganjar? Ya, tentu PD Perjuangan bersama dengan partai-partai pendukung Pak Ganjar kelak yang akan bergabung akan bekerja sama, bergotong royong untuk mengambil simpati rakyat, mendulang suara rakyat di daerah-daerah yang kami akan bekerja sama dengan partai-partai politik lain. Prinsipnya kami berharap suara Pak Ganjar akan datang dari seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira begitu. Mas Basarah, kemarin dalam survei indikator dalam Pilgub DKI Jakarta nama Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu masih paling tinggi nih, bahkan di atas nama Anies. Nah ini bagaimana konten PDIP? Apakah jadi pertimbangan Mas? Iya, mengenai calon wakil presiden seperti yang saya sudah ungkapkan tadi. Cagup DKI Jakarta. Oh, Cagup DKI, topiknya berubah lagi nih. Iya, berubah geser dulu. Kita pilpres dulu lah, nanti kita bahas. Pilgub kan masih setelah pilpres ya. Nah, tapi kalau dalam survei itu kan masih tinggi nih Pak ya, apakah Mas ada? Iya, PD Perjuangan tentu akan punya skala prioritas ya saat ini. Skala prioritas kami kemarin setelah bekerja menyusun bacalek seluruh Indonesia, ya, baru kita daftarkan ke KPU RI dan serentak di seluruh Indonesia di DPC kami. Sekarang kami fokus ke pilpres. Nanti setelah pilpres Pak Ganjar jadi presiden bersama wakil presidennya. Insya Allah kita menang lagi dalam pileg, baru kita siapkan strategi pilkada di November 2024 yang akan datang. Oke? Sorry? Potensinya masih terbuka di PDIP atau gimana? Kita lihat nanti, ya kita lihat nanti. Kita belum memikirkan mengenai strategi pilkada 2024. Sekali lagi kita masih fokus pada pileg dan pilpres Februari 2024 yang akan datang. Ada kemungkinan katanya ada di mana Bang? Itu apakah ada Pak Basara? Katanya PDIP bakal tanya ke PBNU soal katanya bakal menyiapkan nama cawapres Mas Ganjar nih ke PBNU. Apakah sudah ditanyakan oleh PDIP? Katanya ada kabar 6 nama nih Mas. Ada 6 nama Mas Bas katanya Mas. Iya, PDI Perjuangan sangat menghormati eksistensi organisasi Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam besar di Republik Indonesia ini yang telah berjasa merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan hingga hari ini. Dan PDI Perjuangan menghargai dan menghormati eksistensi Nahdlatul Ulama sebagai ormas keagamaan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan tidak akan menarik Nahdlatul Ulama ke dalam pusaran politik. Karena kita menghormati betul. Namun demikian, kami harus mengakui bahwa dalam perjalanan panjang kerjasama politik kekuatan nasionalis seperti PDI Perjuangan itu banyak dilakukan bersama dengan kader-kader Nahdlatul Ulama. Pada saat Ibu Mega menjadi wakil presiden bersama dengan presidennya Abdurrahman Wahid, ya, tokoh Nahdlatul Ulama. Saat Ibu Mega menjadi presiden, wakil presidennya Pak Hamzah Has juga dari Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian Bu Mega pernah maju sebagai calon presiden di 2024 bersama dengan Kiai Hasyim Muzadi juga dari Nahdlatul Ulama. Ya, di 2009 bersama Pak Prabowo berlatar belakang Purnawirawan TNI. Nah, pada saat Pak Jokowi maju di 2014, wakil presidennya Pak Yusuf Kalla yang juga adalah salah seorang kader Nahdlatul Ulama. Sekarang pun Pak Jokowi bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin juga tokoh Nahdlatul Ulama. Jadi memang NU adalah sumber kawah candra di muka calon-calon pemimpin bangsa. Namun sekali lagi Ibu Mega sangat menghormati eksistensi NU sebagai organisasi kemasyarakatan
maka tidak akan membawa-bawa NU dalam politik praktis. Dan saya kira hal itu sesuai dengan pandangan dan sikap Ketua Umum PBNU, ya, Gus Yahya, yang juga akan membawa NU ya sebagai kekuatan yang akan mengayomi semua kekuatan bangsa. Kebetulan saya juga adalah salah seorang pengurus Nahdlatul Ulama sebagai Wakil Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU. Jadi saya kira itu. Mas, tapi Mas secara individu, secara personal, apakah sudah ada komunikasi dengan tokoh-tokoh dari NU gitu? Oh iya, kalau komunikasi silaturahmi itu terus terjalin ya, karena memang silaturahmi itu adalah bagian dari kekuatan bangsa. Saya sore hari ini akan terbang ke Semarang dan kemudian ke Rembang untuk menghadiri acara pernikahan adik Gus Yahya, Ketua Umum PBNU yang paling bungsu, dan saya mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri untuk terbang ke Semarang kemudian ke Rembang, acaranya besok pagi. Ya, komunikasi kami sangat baik, sangat intensif begitu. Iya, sosok yang diincar tentu sedang, kalau dalam bahasa Ibu Mega, sedang difikirkan secara kontemplatif. Dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik. Tapi sekali lagi, prosesnya masih cukup panjang. Kewenangan itu ada pada Ibu Mega, tentu bersama dengan Ketua Umum Partai Politik peserta kerjasama politik lainnya, akan berdiskusi dengan Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Saya kira otoritas itu ada pada Ibu Mega. Kita tunggu bulan, hari, dan jam atau tanggal baiknya. Saya kira cukup ya. Saya ke bandara nih. Saya ke bandara. Minta maaf banget. Minta maaf banget. Minta maaf. Kalian mau nanya apa? Lanjut ke Bang Adian kan ada. Bisa Bang. Adian.